Ya, halo, kembali lagi di video lanjutan dari salah satu contoh bagaimana aku mengadjust ya, merubah campaign untuk mendapatkan apa yang aku inginkan. Nah, aku ingin mengejar sampai ke CPR 12.000 untuk campaign yang sudah naik targetnya ya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini ya, saya tanggal 1, 14, 12, ya, 13, 17, dia udah naik nih. Ya. Makin susah dikontrol. Ya. Lalu pas sejak tanggal 6 ini aku mulai berusaha melakukan perubahan-perubahan. Ya. Ternyata pendekatannya belum berhasil sepenuhnya, ya, walaupun udah spend lebih kecil lagi. Ya. Sehingga aku mengambil drastic measure dan aku udah nunjukin di video yang sebelumnya aku membuat campaign BitCap. Ya. Ya. Campaign BitCap yang kemarin adalah 10 juta. Ya. Dan bitnya adalah 15.000. Jadi kalau teman-teman lihat sekarang itu ini sudah dirubah ya. Dan ternyata kemarin ya dia sudah dapat CPR 13.000 dengan spend 396.000 ya. Secara total pun dia spend 15.500. Seperti ini sudah terjadi perbaikan ya. Perbaikan dari beberapa hari melakukan adjustment ya. Dan aku memutuskan untuk mematikan campaign yang udah jelas susah di manage ya. Jadi 41.000, 43.000 ini aku matiin, 28.000 ini aku matiin karena jauh banget dari target ya. Aku berusaha nge-manage yang 1, 2, dan 3 ini. Jadi cuma ada 3 ya. Kalau misalnya aku hidupin tinggal 3 ya untuk hari ini ya. Kemarin masih hidup beberapa, sekarang aku tinggal 3 ini. Oke. Nah, aku tunjukin data yang kemarin dulu. Jadi ini menurut aku udah cukup bagus ya. Hanya saja waktu kemarin aku lihat ya. Jadi aku melakukan perubahan. Ini adalah budget ya. Jadi di sore hari aku melakukan perubahan menjadi 20 juta. Tetapi keadaan campaign ini aslinya sudah mati. Jadi kalau aku tunjukin dalam campaign ini, lihat ya. eh, ini aktif to inaktif ya. Ini sudah mati. Ya, kenapa mati? Karena seperti biasa si advertisernya sebenarnya hmm, harusnya campaign itu dimatiin jam 4 sore ya. Cuma aku lupa belum masang rule untuk ini ya. Jadi kelewatan ya. Pas aku cek lagi, oke udah jam 17.26. 17.26 jadi aku matiin plus aku langsung rubah budgetnya ya. Jadi sini aku rubah budgetnya. Kenapa aku rubah budgetnya? Karena menurut aku masih kurang cepat. Jadi targetku udah 3 juta per hari, aku masih kurang cepat untuk reach-nya ya. Jadi aku pingin dia lebih cepat reach-nya sehingga aku naikin 20 juta. Jadi ini nggak ke-spend apa-apa karena udah dimatiin. Nah, lalu di hari ini aku naikin lagi jadi 50 juta. Kenapa di jam 2 ini? Karena kebetulan aku masih hidup ya, malam pagi-pagi itu ya. Aku masih bangun maksudnya. Aku ngelihat behaviornya dia ke spend baru sedikit. Aku pingin dia lebih cepat ya. Jadi aku tahu behaviornya di Bitcap kayak gimana sehingga eh, aku pengen dia berubah lebih cepat aja ya. Dan ini bahkan sudah jam segini ya, jam 2 dari jam 2.20 sampai jam 6.13 ini, teman bisa lihat bahwa dia spendnya baru 87.000 ini. Aku udah ngeliat ini bahwa ini sudah cukup cepat ya, udah lari lebih kencang ya. Maka ini yang aku inginkan ya. Dan di hari sebelumnya aku bahkan juga sudah naikin budget ya. Jadi lihat ini 10 juta jadi 20 juta. Eh, yang walaupun dalam keadaan mati, tetapi yang aku pengen tunjukin juga yang aku lupa bahas ini ya. Jadi kemarin itu di video sebelumnya teman-teman bisa lihat bahwa aku pakai bit 15.000 ya. Maka di siang hari aku merubah menjadi 20.000. Kenapa? Karena lagi-lagi kurang cepat. Jadi aku
mulai bahas deh urutannya ya. Nyala kemarin dari pagi dia campaign Bitcap-nya jalan, budgetnya 10 juta, Bitcap-nya 15.000. Lalu jam 12 siang aku lihat lagi, ternyata dia baru spend sekitar 200.000. Aku merasa bahwa ini kurang cepat. Tapi target CPR udah dapat nih. Kalau nggak salah udah sekitar 9.000 atau 10.000. Intinya dapat lah ya. Tapi kurang cepat ya. Karena kita sekarang punya dua tujuan, yaitu kita pingin spending lebih besar, tetapi dengan target CPR kita, ya, dengan CPR yang kita inginkan. Let's say aku pengen jadi antara sekitar 12 ribuan ya, 13 ribu juga nggak apa-apa karena sebenarnya campaign ini 17 ribu pun masih untung, ya, 17 ribu masih untung. Dia di sekitar 20 ribuan sudah mulai rugi. Nah, aku akan bawa ke sekitar 13 ribu, ya, sekitar 13 ribu dulu, ya dan dengan spending yang lebih signifikan. Let's say misalnya 1,5 juta atau 2 juta atau mungkin kalau bisa langsung 3 juta ya bagus ya. Nah, jadi aku langsung naikin ini 20 ribu ya. Dan dia akhirnya spend persis seperti yang teman-teman lihat eh, di sini ya. 30 leads, 13 ribu cost per leadnya lalu spendnya segini ya. Tapi itu masih kurang cepat sehingga aku melakukan perubahan lagi ya yang lebih signifikan. Aku naikin lagi bidnya di pagi hari tadi ya. Eh, karena aku udah ngeliat behaviornya dari tadi pagi ya. Jadi aku tidak lagi ngeliatin campaign ini terus ya. Jadi aku memang lagi ada kerjaan ya. Aku melihat ini sekilas ya. Dan ini sebagai contoh buat teman-teman aja ya. Kalau misalnya teman-teman belum paham ya, eh dan teman-teman pengen belajar, pengen jadi lebih jago, ya mungkin teman-teman juga bakal melihatin hal-hal seperti ini lebih sering ya. Nantinya tidak perlu ya. Nantinya benar-benar bisa ditinggal tidur. Tapi karena ini buat pembelajaran aku tunjukin gitu ya. Nah, lihat ini 20 ribu jadi 22 ribu dan budgetnya pun aku rubah ya lagi kemarin di ya 20 juta jadi 50 juta ya jam segini ya. Jadi perubahan di hari ini adalah bitnya menjadi 22 ribu ya dan budgetnya menjadi 50 juta ya dan keadaannya sementara masih seperti ini. Oke, ya aku nanti bisa tinggal total ya. Di kemarin aku hanya merubah yang pertama angka bitnya dari 15.000 menjadi 20.000 dikarenakan reach-nya masih terlalu lambat bagi aku. Dan aku mematikan adset yang tidak ada link kliknya. Ya, ini seperti ini. Tidak ada link kliknya, ini matiin semua. Kenapa? Karena eh, yang lainnya sebagian besar sudah keluar link kliknya. Cuma beberapa adset ini aja yang tidak keluar. Ya, dan dia juga udah cukup spend. Ya, memang ini mungkin ada beberapa orang, oh ini masih sedikit mah. Eh, bagi aku kalau misalnya dia kecenderungannya keluar link klik seperti ini ya dan ada yang tidak ada link klik seperti ini dengan eh, keadaan seperti kemarin ya budget yang ke-spend cuma segitu intinya dia inferior ya dan di hari pertama kita harus selalu melakukan aksi itu lebih cepat ya. Teman-teman tidak berpikir jangan-jangan kalau ini dijalin terus jadi lebih bagus enggak ya. So, aku cuma mematikan yang tidak link clicks-nya, aku tidak mematikan based on CPR karena kalau misalnya nanti aku matikan based on CPR ya, lihat result ini cuma ada sedikit ya. Kalau misalnya aku lihat di sini ya, teman-teman lihat cuma ada 23 dari 100 ya. Karena spend masih terlalu kecil, aku akan sangat sayang untuk mematikan semuanya dalam waktu yang terlalu cepat ya. Kalau dia misalnya udah spend kayak let's say 2 juta, 3 juta ya, terus ternyata yang ada resultnya cuma sekitar ini juga, aku akan mematikan eh, based on yang tidak ada result sama sekali ya jadi ini spendnya masih terlalu kecil dengan memakai budget 10 juta kan gitu loh jadi aku harap hari ini dia spend lebih banyak lebih cepat kalau toh nanti eh, dia bisa ke spend yang lebih ekstrim ya dan dengan target CPR-nya aku bisa matiin lebih banyak lagi ya karena penanganan untuk campaign Bitcap itu menurut aku berbeda sama kalau misalnya teman-teman memakai tanpa bit cap. Ya, jadi
Ingat jangan dimakan mentah-mentah ya. Case-nya itu tergantung banget sama si keadaan campaign-nya teman-teman. Jadi perubahannya sangat-sangat tergantung keadaan campaign itu sendiri, dan teman-teman pakai Bitcap atau enggak itu jelas berbeda. Ya, jadi campaign yang sama ya, si akun yang sama ini pas kita lagi memperbaiki, begitu misalnya teman-teman pakai pendekatan bukan Bitcap, cara bermainnya berbeda. Contoh, kalau teman-teman bikin lebih murah, teman-teman akan mengurangi budgetnya eh, sampai kecil banget gitu ya. Tapi kalau di Bitcap, teman-teman tidak tidak memakai budget yang kecil banget gitu lah. Ya, secara umum ya, secara umum. Teman-teman tidak memakai budget yang kecil banget, teman-teman justru pengen pakai budget yang lebih besar, tetapi pakai angka bit yang lebih strict gitu loh, ya. Di banyak kasus, ya. Mungkin aku bisa jelasin di kemudian hari yang lebih clear ya, tapi kurang lebih itu konsepnya. Ya, kenapa aku tahu ini benar? Karena aku ngelakuin ini ribuan kali ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, oh masih ada banyak pertanyaan, yes, mungkin teman-teman harus ikut manage adjustment mastery, dan teman-teman akan melihat hal ini lebih banyak lagi. Kurang lebih seperti itu perubahan yang sudah aku lakuin. Sampai jumpa di next video ya. Eh, semoga bermanfaat.